saya akan membacakan materi pengertian proses morfologi. Proses morfologi adalah komponen-komponen kecil yang menjadi bentuk lebih besar berupa kata kompleks, proses pembentukan kata dari satuan lain yang merupakan bentuk dasarnya. Derivasi zero. Derivasi zero adalah proses pembentukan kata yang mengubah leksem tunggal menjadi kata tunggal. Leksem tidur yang berupa leksem tunggal misalnya dapat berubah menjadi kata tunggal tidur melalui proses morfemis derivasi zero. Selama kita menyebut kata tidur sebagai kata dasar, padahal sebelum menjadi kata tidur adalah sebuah leksem. Proses pengembuhan. Afiksasi adalah proses atau hasil penambahan perangkaian afiks pada akar, dasar, atau alas kata. Dalam proses ini, leksem mengalami perubahan bentuk menjadi kategori tertentu sehingga berstatus kata dan sedikit banyak merubah maknanya. Prefiks. Secara etimologi, prefiks merupakan serapan dari bahasa Inggris prefix yang merupakan gabungan dari kata pre, sebelum, dan fix, membubuhi. Prefiksasi merupakan proses perangkaian afiks di awal dasar, bisa kata dasar atau turunan. Sufiks. Sufiks adalah afiks yang dibubuhkan di akhir dasar. Dalam bahasa Indonesia terdapat berbagai bentuk sufiks, antara lain i, kan, an, wan, wati, man, wi, nya, da, if, dan or. Konfiks. Konfiks merupakan imbuhan yang terdiri atas dua bagian yang diletakkan pada awal dan akhir kata dasar atau bentuk dasar secara sejajar. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa proses konfiksasi adalah perangkaian prefiks awalan dan sufiks akhiran secara bersamaan dalam suatu kata dasar atau bentuk dasar tertentu. Infiks. Infiks merupakan imbuhan yang secara struktural diletakkan di tengah sebuah bentuk dasar, yaitu antara konsonan yang mengawali sebuah kata dengan vokal berikutnya. Sehingga proses infiksasi merupakan proses perangkaian afiks di tengah dasar. Bahasa Indonesia secara umum memiliki 4 bentuk infiks, yaitu M, L, in, dan R. Gabungan afiks. Simulfiks atau imbuhan gabung adalah dua imbuhan atau lebih yang ditambahkan pada kata dasar tidak sekaligus, tetapi secara bertahap, misalnya ke an dalam kemanusiaan. Proses pengulangan atau reduplikasi. Reduplikasi merupakan suatu proses dan hasil pengulangan satuan bahasa sebagai alat fonologis atau gramatikal, sehingga selanjutnya dapat ditemui reduplikasi fonologis dan reduplikasi gramatikal. Dengan pengertian reduplikasi gramatikal mencakup reduplikasi morfemis atau reduplikasi morfologis dan reduplikasi sintaksis. Reduplikasi terbagi menjadi atau proses pengulangan terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada dwipurma atau kata ulang sebagian, adalah reduplikasi yang perulangannya hanya menampilkan suku kata awalnya saja dan biasanya disertai dengan perubahan vokal pada suku kata awal. Yang kedua ada dwilingga atau kata ulang utuh, adalah reduplikasi yang bagian perulangannya sama. Yang ketiga ada dwilingga salin suara, adalah kata ulang berubah bunyi yang merupakan reduplikasi yang bagian perulangannya berubah bunyi baik vokal maupun konsonannya. Yang keempat ada kata ulang berimbuhan, adalah reduplikasi yang diawali dengan proses afiksasi atau pengimbuhan yang setelahnya kata dasar tersebut baru diulang, atau dapat pula terjadi sebaliknya, sehingga kata dasar tersebut terlebih dahulu direduplikasi, setelahnya baru dipasangkan afiksasi, dan juga secara bersamaan antara reduplikasi dan juga afiksasi. Yang keenam, kata ulang semu. Pada umumnya, setiap kata ulang akan mempunyai kata dasar, namun terdapat bentuk kata ulang yang tidak mempunyai bentuk kata dasar atau dapat dikatakan tidak jelas bentuk dasarnya. D. Proses pemajemukan.
Yang pertama, majemuk setara. Majemuk setara adalah proses pembentukan kata dengan menggabungkan dua atau lebih kata yang setara atau sejajar dalam struktur kalimatnya. Yang kedua, majemuk tak setara. Majemuk tak setara itu unsur-unsurnya tidak sederajat. Yang ketiga, majemuk hibridis. Majemuk hibridis adalah kata majemuk yang merupakan gabungan dari unsur bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Yang keempat, majemuk unik. Kata majemuk unik yang salah satu unsurnya hanya dapat bergabung dengan kata pasangannya dan tidak dapat bergabung dengan kata lain. Abbreviasi adalah salah satu bentuk dampak dari perkembangan penggunaan bahasa agar praktis dalam berkomunikasi, yaitu dengan pemendakan kata Krida Laksana (2007) memaparkan. Abbreviasi adalah proses penggalangan satu atau beberapa bagian laksam atau kombinasi laksam sehingga menjadi bentuk baru yang berstatus kata. Suplesi. Suplesi adalah proses morfologis yang menghasilkan bentuk yang sama sekali baru. Perubahan suplensi merupakan pembentukan kata baru dengan cara perubahan secara proses terhadap kata yang ada, sehingga ciri awal dari kata tersebut tidak bisa diidentifikasikan. Suplensi atau suplesi terjadi ketika sintaksis membutuhkan bentuk leksem yang secara morfologis tidak dapat diperkirakan. Proses suplensi dapat dipandang sebagai satu proses perubahan internal yang ekstrim. Meta-analisis. Meta-analisis adalah sebuah analisis statistik yang memadukan hasil berbagai kajian ilmiah. Meta-analisis dapat dilakukan saat terdapat berbagai kajian ilmiah yang ditunjukkan untuk pertanyaan yang sama, dengan setiap kajian individual melaporkan ukuran-ukuran yang memiliki sedikit tingkat kesalahan. Derivasi balik. Derivasi balik adalah proses pembentukan kata karena penutur pembentuknya berdasarkan pola-pola yang ada tanpa mengenal unsur-unsurnya. Misalnya, tika dalam kata tika dibentuk dari kata nika berdasarkan analogi dengan pola yang ada dalam kurung, misalnya tanya menjadi nanya. Jadi tika dianggap sebagai asalnya, sedangkan nika sebagai bentuk derivasinya, padahal kebalikannya yang betul dalam kurung. Hal ini kita ketahui nika berasal dari bahasa Arab. Terima kasih.